1948, Indonesia baru saja merdeka. Namun damai belum datang. Perjanjian Renville memaksa para pejuang Republik meninggalkan Jawa Barat dan mundur ke Jawa Tengah. Namun, di tengah kekecewaan itu, ada seorang tokoh yang menolak tunduk. Namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia memilih jalan berbeda, jalan untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Renville, perjanjian yang memalukan. Kita berjuang, berdarah, berkorban, lalu menyerahkan tanah ini begitu saja pada Belanda. Apakah itu arti kemerdekaan? Pasukan divisi Siliwangi pun harus hijrah ke Jawa Tengah, Pak. Rakyat kita ditinggalkan tanpa perlindungan dan tinggal kita di sini. Tak bertuan, tak bernegara. Pak Karto, Mas Ating, banyak yang kecewa, tapi mereka masih percaya pada Republik. Republik apa? Bernegosiasi dengan Belanda? Tidak, perjuangan sejati tidak ditulis di atas kertas, tetapi di bawah pajinya Islam. Benar, kita berjuang demi kemerdekaan. Tapi apa balasannya? Karena kita diserahkan kembali kepada Belanda. Mungkin ini jalan yang Allah tunjukkan, Pak. Jalan untuk menegakkan keadilan sejati, hukum Allah. Kalau Republik sudah lupa dengan cita-cita Islam, maka kita akan menegakkannya. Kita bentuk Darul Islam, negara bagi umat, bukan bagi penjajah. Kami siap, Pak. Pasukan saya masih setia di Garut dan Tasikmalaya. Kami akan tetap berjuang bersama Anda. Tentukan saja kemana langkah selanjutnya. Pak, berarti mulai malam ini perjuangan ini bukan lagi sekedar melawan Belanda? Ya, kita lawan setiap penguasa yang tidak mengikuti syariat Islam. Kita bentuk negara ini, negara Islam Indonesia. Pada 7 Agustus 1949, di tengah pegunungan Tasikmalaya, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia, sebuah langkah yang akan mengguncang tatanan negeri muda ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Apakah benar Aisyah? Katanya untuk Islam, tetapi aku hanya melihat ketakutan. Aku tak tahu, tapi sejak perang ini tidak ada lagi yang tersisa. Bang, apa benar kita melawan orang kita sendiri? Maryam, ini jihad. Siapa yang menolak berarti menolak perintah Tuhan. Sejak itu, tanah Pasundan dipenuhi api, desa terbakar, anak-anak kehilangan ayah, perang antara sesama anak bangsa pun dimulai, pemberontakan pun pecah. Pasukan Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo menyerang pos-pos TNI, menguasai desa-desa, dan membentuk pemerintahan sendiri di daerah pegunungan. Pak RT, rakyat mulai takut membantu kita. Mereka kelaparan, desa-desa terbakar. Mereka akan mengerti nanti. Kita berjuang bukan untuk dunia, tapi akhirat. Tapi akhirat tidak bisa diraih dengan darah sesama muslim, Pak. Perang berkecamuk, desa terbakar, rakyat menjadi korban dari dua kubu yang sama-sama mengaku berjuang. Cepat, amunisi di pos timur. Biarkan pasukan Republik menembus jalur ini. Misalnya banyak warga. Ini perang warga, tidak ada warga, tidak ada rumah, yang ada hanya perjuangan. Ya Allah, kenapa kalian perang? Anakku mati di ladang karena peluru kalian. Ibu bersabarlah, semua ini hanya demi Islam. Islam tidak mengajarkan membakar saudara sendiri. Aku tidak tahu siapa yang benar. Suamiku pergi katanya untuk menjihad, tetapi sudah 3 bulan tidak pulang. Setiap malam aku ketakutan mendengar tembakan dari kejauhan. Aku kehilangan kakakku. Dia petani biasa di kebun mata-mata dan
dan ditembak oleh pasukan TNI. Mereka bilang demi agama, tapi yang kulihat hanya kematian. Islam tidak mengajarkan kita membenci saudara sendiri, tapi karena ini anakku mati ditembak. Aku hanya ingin perang ini segera berakhir. Kajengan, sudah bertahun-tahun darah mengalir, anak yatim semakin banyak, sawah jadi abu. Apakah ini masih jihad atau perang yang tidak berujung? Mas Duki, jangan ragukan perjuangan ini. Kita berperang karena Republik, menolak hukum Allah. Dan jika rakyat menolak kita, apakah mereka kafir? Siapa yang menolak hukum Allah, maka menolak Tuhannya sendiri. Apakah kalian lupa bahwa Islam juga mengajarkan rahmat dan damai? Mungkin aku berjalan terlalu jauh, tapi aku tidak bisa kembali. Tahun 14 tahun rakyat Jawa Barat hidup dalam ketakutan. Kita harus akhiri ini. Operasi Bakal Beki siap Jenderal. Kami melibatkan rakyat untuk mengepung markas Kartosuwiryo dari segala sisi. Kita tak akan habisi mereka semua. Tangkap Kartosuwiryo hidup-hidup. Dia harus diadili, bukan disembah sebagai martir. Demi kesatuan Republik Indonesia, kita bergerak malam ini. Ya, karena pemberontakan ini bukan hanya sekedar perang senjata. Ini perang ideologi. Selama Kartosuwiryo masih hidup, rakyat tidak akan tenang. Pasukan sudah siap, Jenderal. Tapi medan di pertempuran sulit ditembus. Kita buat tim kecil, bergerak dari selatan Yambia. Izin menyela, Komandan. Saya rasa kita harus mengepung dari 3 arah ini. Benar, dan saya rasa banyak warga yang mendukung kita. Kita dapat meminta bantuan mereka untuk memblokir jalan mereka. Baik, tapi ingat, tangkap Kartosuwiryo hidup-hidup. Negara ini harus adil, bahkan terhadap musuhnya. Kita kepung dari 3 arah. Jangan bunuh siapapun kecuali terpaksa. Tangkap Kartosuwiryo malam ini. Pasukan sudah siap, Jenderal. Jalur selatan sudah tertutup. Lapor, target sudah memasuki wilayah dan sudah terkepung. Tim 2 mendekat. Target di balik gubuk kayu. Kartosuwiryo, serahkan diri, perjuanganmu sudah berakhir. Mungkin kalau begitu, sudah saatnya saya kembali pada Tuhan. Tuhan masih memberi ampun bagi yang menyesal. Cukup Kartosuwiryo. Perjuanganmu berakhir di sini. Negara ini sudah merdeka. Tidak perlu lagi darah di atas tanah negara sendiri. Tidak, kami tidak melawan Indonesia, tapi kami melawan yang mengkhianati Islam. Tapi engkau telah mengkhianati bangsa. Dengan caramu, engkau mengkhianati bangsa. Mungkin kami salah langkah, tapi kami tidak menyesal dengan perjuangan kami. Tuan Kartosuwiryo, serahkan diri, perang ini berakhir. Negara ini butuh damai.
Aku tak pernah ingin perang, aku hanya ingin hukum Islam tegak di bumi ini. Islam tidak perlu diperjuangkan oleh darah bangsa sendiri. Kami menghormati keyakinanmu. Tapi negara ini satu, Republik Indonesia. Mungkin ini takdirku, aku terbawa arus sejarah, semoga Allah mengampuniku. Dengan ditangkapnya Kartosuwiryo, berakhirlah pemberontakan DITII di Jawa Barat, sebuah bab kelam, tapi juga pengingat bahwa keyakinan tanpa kebijaksanaan dapat menyesatkan. Perang membuat kita lupa siapa saudara, tapi damai mengingatkan kita bahwa kita satu bangsa. Semoga tidak ada lagi perang di negeri ini. Hanya ada anak-anak yang tertawa bukan menangis. Ya Allah, jadikanlah tanah ini yang damai, di mana iman dan persaudaraan berjalan berdampingan. Sejarah bukan untuk diulang, tetapi untuk diingat, agar bangsa ini tak lagi terbelah oleh keyakinan, melainkan bersatu di bawah satu nama, Indonesia.